nanti kalian akan menaklukkan, memerangi bangsa Arab, lalu Allah akan tundukkan untuk kalian. Bapak Ibu sekalian, tidak bisa dipungkiri dalam 3 tahun terakhir suasana politik di Jazirah mengalami perubahan yang sangat ekstrim. Ya, silahkan cari sendiri di YouTube lah bagaimana keadaan Jazirah sekarang. Ya, mungkin akan sampai pada puncaknya. Umat Islam di sana muak dengan keadaan, lalu terjadi momentum yang semacam ini, sehingga kemudian Imam Mahdi muncul, lalu kaum muslimin sepakat untuk mengangkatnya sebagai pemimpin negara. Jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara ringkas inilah tanda-tanda kiamat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Muslim. Kiamat tidak akan terjadi sampai muncul 10 tanda. 1, gempa di bumi timur. Ini yang agak mengerikan. Timur Arab itu arahnya kemana Pak? Ke Indonesia. Ya, gempa. Tapi ini bukan gempa sebetulnya. Khosaf. Khosaf itu bahasa kerennya likuifaksi. Kalau gempa itu zilzal. Tapi kalau khosaf itu ambles. Dan itu oleh Allah sudah diperlihatkan. Sejauh ini kita mengikuti perkembangan bencana alam di Indonesia, belum pernah mendengar yang namanya seperti likuifaksi yang ada di Sulawesi. Iya Pak? Saya seumur hidup baru kali itu melihat foto satelit yang menggambarkan bagaimana tanah itu kemudian ambles, bangunan, rumah semuanya berpindah, kemudian digulung seperti di mixer. Ya, itu yang namanya khosaf. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali itu cara Allah ingin memperlihatkan bagaimana kalau negeri timur ini kemudian mengalami khosaf secara serempak. Saya nggak tahu nanti bentuknya kayak apa Pak. Ya, makanya kalau mengkaji tentang negeri-negeri akhir zaman, itu kan ceritanya Mesir, Arab, Afghan, Khorasan, Yaman, Syam, Turki. Ada yang bertanya, Indonesia di mana posisinya saat itu? Ya, maka saya katakan, saya nggak ngerti apakah Indonesia besok masih ada atau tidak, gitu Pak. Ya, karena ada tanda kiamat yang ekstrim. Ini dijelaskan oleh Dr. Ahmad Al-Mubayyad ketika beliau menyebutkan hadis tentang berubahnya Arab Saudi yang padang pasir kering kerontang menjadi hutan lebat hijau penuh dengan sungai yang mengalir. Ya, itu kan Nabi mengatakan la taqumus saah hatta yauda, bukan yakuna au yusbiha. Tapi apa? Sehingga Arab Saudi, Jazirah Arab, ya, kembali menjadi hutan dan sungai-sungai. Itu bahasa Nabi apa? Kembali. Berarti dulu apa? Dulu Arab itu apa? Hutan. Dulu Arab itu sungai. Ya, apa yang menyebabkan Arab hari ini menjadi kering kerontang? Kata Dr. Al-Mubayyad, ini tidak mungkin melalui peristiwa alam yang biasa. Ini terjadi perubahan iklim yang super ekstrim. Misalnya ketika kutub utara mencair. Itu Pak, ya. Atau terjadi apalah perubahan medan magnet, atau saya kurang paham bagaimana detailnya itu bisa terjadi. Ini butuh disiplin ilmu tersendiri Pak, ya. Tapi yang menarik adalah bagaimana kok bisa Arab Jazirah menjadi hutan lebat. Ini tidak mungkin melalui proses normal. Turun hujan seperti biasa. Turun hujan itu sejak zaman Nabi Ibrahim sudah turun hujan. Tapi tetap aja Arab Saudi hari ini kering kerontang. Kalau kemudian ada foto oase sebagian menjadi hutan, itu hanya sebagian kecil. Silakan terbang ke Jazirah Arab, lihat bagaimana di angkasa. Isinya cuma batu sama pasir semuanya. Ini tidak Pak. Jalan dari Mekah ke Madinah, berapa titik yang itu ada rumput dibandingkan dengan tanah kering kerontang? Enggak sebanding Pak. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang namanya khosaf. Khosaf ini akan terjadi di timur, akan terjadi di barat. Ini juga kita tidak tahu barat wilayahnya mana. Tapi kalau kita lihat di peta, dengan Jazirah berada di tengah, timur ini merujuk kepada negeri Nusantara, Asia Tenggara, sementara barat merujuk kepada negeri
yang ada di wilayah Eropa dan Amerika. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang ketiga Pak, wa khasfun bi jaziratil Arab. Ada gempa di Arab. Dan ini ada hubungannya dengan tanda-tanda kemunculan Imam Mahdi menurut satu pendapat. Ya. Jadi khosaf likuifaksi ini disebutkan di dalam hadis yang lain. Ketika Imam Mahdi sedang dibaiat, maka ada musuh Imam Mahdi yang dalam riwayat Ummu Salamah disebut dengan nama As-Sufyani, pasukan dari negeri Syam yang kemudian merangsek masuk ke Jazirah karena ingin membunuh laki-laki yang bernama Muhammad bin Abdillah. Tapi begitu sampai di sebuah daerah yang namanya Al-Baida, disinilah kemudian terjadi keajaiban. Apa itu? Bumi ambles. Ada riwayat lain yang kemungkinan terjadi bersamaan, yaitu munculnya api dari Jazirah. Api ini tingginya sangat dahsyat sampai bisa dilihat dari negeri Syam. Ya, jaraknya padahal kurang lebih sekitar 800 mil atau 1200 km. Saking tingginya api tersebut bisa dilihat dari negeri Syam. Masya Allah, ya Bapak Ibu sekalian, ini sama seperti jarak antara Jakarta dengan Makassar, Pak. Ya, jadi kalau di Makassar ada api muncul, di Jakarta kok kambing-kambingnya, kucing-kucingnya lehernya menyala, bisa dibayangkan seperti apa tingginya api yang ada di sana. Jamaah rahimakumullah. Nah, kalau peristiwa gempa ini sudah terjadi, dan inilah yang saya katakan tanda paling valid tentang kemunculan Imam Mahdi. Imam Mahdi itu tandanya banyak Pak ya. Ya, ada tanda fisik, ada tanda gejolak sosial politik, ada tanda gejala alam semesta. Ya, salah satu tanda gejala alam semesta adalah munculnya bintang berekor yang menabrak bumi. Tapi tentunya kita tidak tahu bintang berekor yang mana, nabraknya di mana, kapasitasnya seperti apa. Apakah itu yang dimaksud? Ini yang kita tidak punya ilmu. Maka walaupun kemarin ada isu di Jember, ada bintang meteor nabrak di ini dan sebagainya, lalu orang mengkaitkan dengan Imam Mahdi dan seterusnya. Apalagi isu baca di Google bunyinya begini-begini, katanya NASA mengatakan dan seterusnya. Ini data-data yang menurut saya sulit untuk kita lacak kebenarannya, karena mampunya cuman katanya, ya. Dan kita bukan ahli dalam bidang tersebut. Maka tanda yang paling valid adalah ketika nanti Arab Saudi berguncang, gempanya begitu luar biasa, menimbulkan korban dalam jumlah yang sangat besar. Oh, ini berarti di Arab Saudi sedang terjadi pembaiatan Imam Mahdi. Itu Pak. Jadi nanti kalau ada yang membawa berita dari Arab atau nggak usah dari Arab, kita buka di grup di YouTube, di informasi media sosial, kok katanya ada gempa di Jazirah yang korbannya sangat dahsyat. Kenapa? Nabi mengatakan pasukan depan, pasukan tengah, pasukan belakang semuanya tenggelam. Yang di kebun, yang di pasar, yang lagi jalan-jalan semuanya ditenggelamkan. Berarti korbannya luar biasa nih Pak. Ya. Nah kalau itu kita dengar, insya Allah kemungkinan besar kita akan menyaksikan tanda-tanda yang lainnya. Tapi kalau info itu belum kita dapati, maka berbahagialah, berarti memang masih cukup panjang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian apa yang akan dilakukan oleh Imam Mahdi? Imam Mahdi membawa misi penaklukan seluruh dunia. Tapi kalau diringkas, maka termuat di dalam hadis ini. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Takzuna jaziratul Arab." Nanti kalian akan menaklukkan, memerangi bangsa Arab. Lalu Allah akan tundukkan untuk kalian. Bapak Ibu sekalian, tidak bisa dipungkiri dalam 3 tahun terakhir suasana politik di Jazirah mengalami perubahan yang sangat ekstrim. Ya, silahkan cari sendiri di YouTube lah bagaimana keadaan Jazirah sekarang. Ya, mungkin akan sampai pada puncaknya. Umat Islam di sana muak dengan keadaan,
lalu terjadi momentum yang semacam ini, sehingga kemudian Imam Mahdi muncul, lalu kaum muslimin sepakat untuk mengangkatnya sebagai pemimpin negara. Dan kemunculannya ditandai dengan wafatnya para putra mahkota yang ingin berebut kekuasaan. Ya, ini tentu kita tidak perlu menebak-nebak, mengotak-atik, tapi Nabi hanya menyampaikan gambaran global akan wafatnya seorang penguasa Saudi, penguasa Arab, yang setelah itu 3 putra mahkotanya akan saling berebutan kekuasaan, tapi tidak ada satupun yang kemudian berhasil menguasainya. Kemudian langkah yang kedua, kata Rasul, summa takzuna Faris, kalian akan memerangi bangsa Persia, bangsa Iran, Syiah yang kita kenal, ya. Ini juga termasuk musuh Imam Mahdi. Kenapa? Orang Syiah juga punya Imam Mahdi, Pak. Cuman Imam Mahdi mereka beda dengan Imam Mahdinya Ahlussunnah wal Jamaah. Imam Mahdinya Ahlussunnah wal Jamaah keturunan Hasan, Imam Mahdinya Syiah keturunan Husain. Dan Imam Mahdinya Syiah sekarang masih sembunyi, ya, nunggu waktunya. Sudah lebih dari 1000 tahun sembunyi di Goa Samara di Sardep, ya. Dan ini aneh tentunya, ya. Di mana sembunyi dalam goa 1000 tahun? Tentu tidak masuk akal. Ya, persoalannya bukan karena tidak masuk akal, tapi nggak ada dalil sahih yang menyebutkan. Kemudian ketika Persia sudah ditaklukkan, langkah berikutnya summa takzuna Rum. Imam Mahdi akan menaklukkan bangsa Romawi, ya, bangsa Eropa yang awalnya mengadakan perjanjian damai, tapi kemudian mereka berkhianat. Ketika semua sudah ditundukkan, ditaklukkan, maka musuh terakhir Imam Mahdi adalah munculnya Dajjal laknatullah. Bapak Ibu sekalian, ada film baru yang lagi populer, ya. Sudah tahu, Pak? Mesiah itu, ya. Silakan nanti klik MESSIA. Trailernya yang baru muncul. Tapi yang pasti itu adalah Imam Mahdi palsu. Siapa Imam Mahdi palsu? Ya Dajjal. Dajjal ini akan membawa agama kedamaian, mempropagandakan kesamaan agama, mempropagandakan semua keyakinan itu benar, ya, mempropagandakan, ya, atas nama kedamaian, kemudian istilahnya anti peperangan, anti kekerasan, tapi sejatinya mereka merusak seluruh agama yang ada, ya. Karena yang dimaksud dengan anti kekerasan menurut sistem Dajjal itu jangan keras-keras menghadapi LGBT, gitu, ya. Jangan keras-keras menghadapi orang yang berbeda keyakinan. Padahal ayatnya jelas dalam Islam bahwa Muhammadur Rasulullah, Muhammad Rasulullah, walladina amanu, ya, walladina mahu asyidda'u al kufar ruhama'u bainahum, ya, bahwa orang-orang yang beriman kepada Rasulullah punya sikap cinta kasih kepada sesama mukmin, sikap tegas, bahkan kadang-kadang keras, ya, walaupun tegas dengan keras itu beda. Asyidda itu maknanya ya bisa tegas, tetapi pada momen tertentu keras, ya. Kepada siapa? Kepada orang kafir, tapi ruhama'u bainahum, ya. Walladzina ma'ahu asyidda wal kufar ruhama'u bainahum. Qala Nafi, ya Jabir, ala tara anna Dajjal la yahruju hatta tuftaharum. Wahai Jabir, apakah engkau tidak melihat bahwa Dajjal tidak akan keluar sampai Romawi ditaklukkan oleh kaum muslimin? Nah, ini makin menguatkan dalilnya bahwa Dajjal akan keluar setelah seluruh negeri-negeri itu ditundukkan oleh kaum muslimin. Jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah masa yang akan dilewati umat Islam. Sekali lagi, patokan yang di awal tadi sudah saya sebutkan, Imam Mahdi adalah pintu gerbang. Selama pintu ini masih tertutup, berarti tanda-tanda kiamat tidak akan kita saksikan, yang kubro. Tapi kalau pintu ini sudah terbuka, maka besar kemungkinan kita masuk ke dalamnya dan akan menyaksikan tanda-tanda kiamat tersebut kalau kita diberi umur panjang. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.
Aku qauli hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.